عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فاتربوا يهدى المثاني فهزار العيون غارا وصديقوا بجمال فاق في الحسن تفرد صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا جاد حسيني مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد عبدي كل مقصاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة هدي محمد ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة هدي محمد واكرم من عطاء منا من عطاياك الجسمي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة هدي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد من سريات الوداع وجاء الشكر علينا نزعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
صلوا على النبي محمد. Mari persilakan yang masih silakan untuk kita merapatkan. Dan sebelum kita sama-sama dengan dosen dari orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Imdad bin Taslim, maka sejenak kita dengarkan alhamdulillah kedatangan daripada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan, dan kita sama-sama dengarkan sambutan daripada Bapak Gubernur kepada Bapak yang wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Gubernur Jambi Pak Haji Al-Hafiz yang seharusnya beliau akan hadir pada kesempatan malam ini karena masih ada agenda kegiatan di Jakarta, maka Pak Gubernur meminta saya selaku Asisten Ekonomi Pembangunan untuk mewakili beliau. Baik yang saya hormati, tentunya Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Imdatun Nasikin ya Nasikin yang sudah hadir pada kesempatan kita malam ini. Kemudian yang saya hormati tentunya pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Lubuk Landai, Kabupaten Bungo, Ustadz Adi. Kemudian yang saya hormati Camat Tanah Sepenggal Lintas. Kemudian yang saya hormati Rio Lubuk Landai. Saya hadir pada malam ini didampingi Pak Kadis Pertanian Provinsi Jambi, Pak Robusda, beserta tim. Kemudian yang saya hormati tentunya para pendidik Pondok Pesantren Al-Fatah Lubuk Landai Kabupaten Bungo. Kemudian yang saya hormati tentunya Tuan Tekanai dari Desa Lubuk Landai ini. Kemudian tentunya yang saya hormati seluruh santri yang di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Kemudian hadirin yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita sampaikan panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan pada malam ini dalam rangka menghadiri kegiatan tablik akbar bersama Ustadz Kiai Haji Imdatun Nasikin di Pondok Pesantren Al-Fatah Lubuk Landai Kabupaten Bungo. Kemudian selawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada sekalian kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat akan martabat manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan sambutan Pak Gubernur. Pada kesempatan ini, tentunya saya menyampaikan selamat datang kepada Tuan Guru Kiai Haji Imdatun Nasikin yang telah hadir
jauh dari Jawa Timur, dari Magetan untuk mengisi ceramah dan dalam kegiatan taktik kapal ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi cambukan batin untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada diri kita. Kemudian, alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya dapat duduk dengan para ulama, ustadz, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah di malam ini yang penuh hikmah. Semoga taktik kapal ini semakin mempererat jalinan silaturahmi, keharmonisan kita dan persatuan kita semua. Hal yang tidak kalah penting, saya berharap melalui taktik kapal ini kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual umat Islam menjadi momen yang tepat untuk kita muhasabah diri dalam menjalankan nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menyebarkan pesan kebaikan untuk kita semua. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik kegiatan taktik kapal ini karena kontribusi pada pembentukan masyarakat, terutama generasi muda yang berkarakter kuat Islami dan membantu pembangunan daerah berkelanjutan. Masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan harmonis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pondok Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga persatuan umat dan memperkokoh toleransi di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Saya berharap Pondok Pesantren Al-Fatah Lubuk Laga ini menjadi contoh bagi masyarakat sekitar bahwa pentingnya menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah bersama-sama menanamkan kepada santri untuk menolak segala radikalisme, ekstremisme dan perpecahan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya pemberdayaan ekonomi umat. Pondok pesantren dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi yang berbasis kemandirian, seperti melalui operasi santri, program kewirausahaan dan inovasi lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pondok pesantren untuk meningkatkan life skill, kecakapan hidup santri. Dalam program Luwisake yang merupakan upaya mempercepat dan pemerataan pembangunan melalui pilar agamis, pemerintah Provinsi Jambi mengadakan program bantuan operasional santri yang pada tahun 2022 dan 2023 itu telah terrealisasi sebanyak 50.344 orang. Bantuan umroh terrealisasi sebanyak 100 orang. Dan program satu desa satu hafiz Quran itu terrealisasi sebanyak 937 orang. Selain itu, dalam pilar Jambi Tangguh, pemerintah Provinsi Jambi mengadakan program life skill kecakapan hidup santri yang pada tahun 2022 dan 2023 telah terrealisasi sebanyak 2.720 orang. Bapak-bapak yang saya hormati, saya juga berpesan kepada para santri agar selalu menuntut ilmu. Jadilah generasi yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita bentuk tatanan masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun daerah dan bangsa. Bapak yang saya hormati, memang pesan kali ini sangat baik. Saya merasakan betul anak saya 4, ya,
duanya itu alumni pesantren. Anak saya nomor 3, alhamdulillah, walaupun tidak seperti Ustaz Hadi ya, yang hafal 30 juz, anak saya tamat SMP itu sudah dapat hafal 9 juz Pak Ustaz. Itu ini sangat penting betul bagaimana kita untuk para orang tua ini memasukkan anaknya ke pesantren. Ya, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tapi kabar ini ya ini terus ya dikembangkan dan terus dilakukan kepada masyarakat kita Pulau Jambi, khususnya di masyarakat Bungo. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini pesan Pak Gubernur, Pak Ustaz Adi, Pak Ustaz Adi. Pak Ustaz Adi, ini ada pesan dari Pak Gubernur, Pak Ustaz Adi. Pak Ustaz? Pak Ustaz, nah ini saya menyampaikan amanah Pak Gubernur nih. Ya. Nah, ini Pak Ustaz. Nah, ini amanah Pak Gubernur harus saya sampaikan. Ini ada bantuan bagi Pak Ustaz untuk program ini. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan doakan Pak Gubernur. Alhamdulillah sudah terpilih Pak Ustaz kedua kalinya ya. Kemudian dia diberi kesehatan untuk tetap membangun Jambi 5 tahun ke depan. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gubernur yang disampaikan oleh Bapak Asin II Bidang Ekonomi Pembangunan, dan tentu sama-sama kita dengar tentang pemerintah Provinsi Jambi demikian perhatian, demikian peduli terhadap pesantren, terhadap para santri santriwati, baik secara fasilitatif maupun secara substantif, bahkan menjadi satu program unggulan daripada Provinsi Jambi. Semoga dengan kepemimpinan beliau yang periode kedua ini, Jambi semakin memancarkan cahaya spiritualitasnya, sehingga Jambi akan membawa kebaikan keberkahan dalam kehidupan dalam masyarakat. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan masuk di sesi yang sangat kita nanti-nantikan, yakni kita dengarkan tausiah. Kita dengarkan tausiah daripada orang tua kita, guru kita, kiai kita. Maka oleh karena itu kita, mari Pak, yang masih di belakang kita merapat. Kita adalah orang yang longgar di depan kita. Kemudian kita hadirkan nanti kita dengan sifat tolak. Kita mohon kepada Allah kiranya punya kita di sini diterima oleh Allah SWT, diberikan paham oleh Allah SWT. Dan apabila akan ada agama, kawan-kawan agama, maka kita siapkan diri kita untuk dibagian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, kemudian bidang ekonomi dan pembangunan, kemudian juga alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Kepala Dinas Pertanian, kemudian juga Bapak Camat apa namanya kecamatan? Kecamatan Tanah Penggal Lintas. Betul-betul indah nama kecamatannya. Bapak Camat Tanah Sepenggal Lintas. Kemudian juga Bapak Kepala Desa Lubuk Landai, para alim ulama, para asatidzah, para alumni, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri, dan juga seluruh santri, putra maupun putri, hafidhakumullah. Amin. Yang keras, amin. Amin. Doakan kami kok buat semangat. Hafidhakumullah. Amin. Akramakumullah. Amin. Barakafikumullah. Amin. A'azzakumullah. Amin. Dari suaranya masih terdengar kenyang dan tidak ngantuk. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah dan barokah ini kita bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia, yaitu dalam rangka pengajian, dalam rangka tabligh akbar. Semoga semua yang hadir di majelis ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Amin. Dituturkan kepadanya rahmat, barokah dan hidayah dari Allah. Amin. Dan majelis kita ini semoga diterima. Amin. Menjadi majelis yang barokah. Amin. Serta menjadi sebab tersebarnya hidayah. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara maksud dan tujuan yang utama daripada majelis tabligh akbar ini, daripada kita duduk di tempat ini, adalah untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, mensyukuri anugerah
dan hidayah dari Allah yang begitu banyak, yang begitu melimpah, yang sehingga tidak mungkin bisa dijumpai. Alhamdulillah, saya tadi berangkat dari apa namanya kampungnya tadi? Dusun Baru. Pondok Alexan. Dusun Baru. Dari Kampung Baru. Dari Kampung Baru Kecamatan Badaro. Mati. Badan 7. Itu berangkat dari sana jam 8.30, setengah 9. Alhamdulillah sampai sini masih jam 8:20. Ini jam Indonesia atau jam Nigeria? Jadi tadi saya berangkat dari sana itu jam setengah 9, sampai di sini masih setengah 8. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat sehat walafiat, diberi nikmat umur panjang, yang maknanya masih diberi kesempatan untuk mohon minta ampun kepada Allah, bertobat dari segala dosa, dan menambah kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Kita bersyukur kepada Allah diberi rezeki yang halal, yang maknanya diberi kesempatan untuk berinfak, infak kepada keluarganya, infak kepada fakir miskin. Tadi sudah dikasih contoh Bapak Gubernur melalui diwakili oleh Bapak Asisten 2 berinfak kepada Ustadz Hadi. Amplopnya berapa jangan ditanya. Itu maksudnya memberi contoh supaya setelah ini ganti Bapak Kepala Dinas Pertanian juga berinfak. Bagaimana Pak Kepala Dinas? Setelah itu Pak Camat tidak mau kalah berinfak. Bagaimana? Setuju enggak? Cocok enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat keluarga, anak istri. Maksudnya apa? Maksudnya supaya diberi kesempatan untuk mengasuh, mendidik keluarga, anak istri, sebagai di dunia kumpul jadi keluarga, bagaimana nanti di akhirat kumpul bareng-bareng di surga. Makanya tadi Bapak Asisten 2 sudah memberi contoh, 2 anaknya dikirim mondok ke pondok pesantren. Lalu ini bagaimana sudah bukan asisten 2, anaknya juga tidak mondok pula. Itu rugi double-double itu. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang terbesar, dengan syukur yang tertinggi, dengan syukur yang teragung, yaitu untuk mensyukuri nikmatnya Allah yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu nikmatul iman wal islam. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengamalkan agama, taat kepada Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Sekali lagi, alhamdulillah ala ni'matil iman wal
Islam. Sekali lagi. Alhamdulillah Ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Mengapa? Mengapa dikatakan nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat tertinggi, nikmat terbesar? Mengapa dikatakan nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat yang teragung? Karena semua orang itu mau mati. Semua orang itu camat, calon mayat. Siapa yang di sini berani mengatakan saya Pak tidak akan mati? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang berani mengatakan saya tidak akan mati selamanya? Angkat tangan. Justru orang yang berani mengatakan seperti itu besok pagi sebaiknya dimasukkan rumah sakit jiwa. Semua orang akan mati. Dan ketika kita mati, harta kita tinggalkan, pangkat jabatan kita tinggalkan, relasi kenalan-kenalan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya iman, hanya Islam, hanya amalan-amalan kebaikan. Oleh karena itu, nikmat iman, nikmat Islam inilah penentu nasib masa depan kita yang selamanya di akhirat. Yang bukan hanya 1000 tahun, yang bukan hanya 1.000.000 tahun, yang bukan hanya 1.000.000 tahun, tetapi kekal abadi selama-lamanya. Maka barang siapa mati membawa iman, membawa Islam, akan datang masa dia dimasukkan surga, dapat ridhonya Allah. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, mati tanpa bawa iman, tanpa bawa Islam, dimasukkan neraka, celaka, dimurkai oleh Allah selama-lamanya. La khaira fi khairin fima ba'dahul jannah. La khaira fi khairin fima ba'dahun nar, wa la syarra fi syarrin fima ba'dahul jannah. Sungguh tidak ada perkara itu kok dikatakan baik kalau ternyata ujungnya akhirnya masuk neraka. Harta yang melimpah ruah, pangkat jabatan yang tinggi, kalau ujungnya masuk neraka, itu namanya bukan kebaikan. Bukan namanya kebaikan kalau hasilnya orang itu masuk neraka. Sebaliknya, wala syarra fi syarrin fima ba'dahul jannah. Sungguh perkara itu tidak dikatakan buruk, jelek, sedangkan akhirnya adalah masuk surga. Semoga kita semuanya termasuk orang yang dimasukkan surga. Amin. Dengan ridhonya Allah. Amin. Azab dan hisab. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang kita didikkan untuk anak-anak santri kita. Keyakinan kepada iman, keyakinan kepada Islam, hidup mengamalkan agama. Maka santri, putra maupun putri, ini santri putra maupun putri di pondok pesantren 20 jam taat kepada Allah, 20 jam ikut tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 20 jam, 24 jam mengamalkan agama. Maka kalau kamu di pondok pesantren ini betul-betul mengikuti tuntunan agama, makan dengan adab-adab sunnah, makan dengan adab-adab dan doa-doa sunnah, ikut tuntunan agama, ikut tuntunan Rasulullah. Kok tengah-tengah makan, misalnya
datang malaikat Israel pencabut nyawa, jangan berhenti, makan terus, cabut nyawanya, ganti masuk di surga. Di pondok pesantren 24 jam aturan agama, tertib agama, aran agama diamalkan, tidur dengan adab-adab sunnah, tidur dengan mengamalkan tertib agama, tuntunan agama. Tengah-tengah tidur datang malaikat Israel mencabut nyawa, jangan bangun, tidur terus, bangun-bangun, insya Allah sudah tidur di surga. Itulah keberuntungan, itulah kemuliaan. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang betul-betul telah mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, kesuksesan yang sempurna. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu saja. Mudanya menipu, berganti dengan tua, berganti dengan rentah. Sehatnya menipu, berganti dengan sakit-sakitan. Mohon maaf. Ada seorang wanita tua, sudah putih rambutnya, sudah bungkuk jalannya, sudah ompong gigi-giginya, tidak menarik dipandang mata. Sedangkan 50 tahun yang lalu, ini nenek ini bunga desa rebutan para perjaka. Di mana kecantikannya? Di mana kemolekannya? Maka kalau ingin cantik terus, kalau ingin gagah terus, kalau ingin tampan terus, bukan pergi ke salon terus, pipinya didebol kanan, debol kiri, lama-lama tua, lama-lama ompong. Ingin tampan, gagah, cantik terus, mudah caranya. Amalkan agama terus, istiqomah sampai mati, masuk surga. Muda selamanya, cantik selamanya, gagah selamanya, tampan selamanya. Itulah yang namanya kesuksesan dan keberuntungan yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur diberi nikmat iman, bersyukur diberi nikmat Islam, bersyukur termasuk diberi nikmat menjadi orang Islam hidup di negara Indonesia. Alhamdulillah, ini baru beberapa hari yang lalu di negara kita melaksanakan pilkada serentak, memilih bupati-bupati dan wakilnya, memilih wali kota dan wakilnya, memilih gubernur-gubernur dan wakilnya, termasuk alhamdulillah Pak Muhammad Haris, benar, gubernur kita terpilih lagi, iya, menang lagi. Maka kita doakan semoga gubernur kita dan semuanya gubernur yang terpilih, bupati-bupati yang terpilih, wali kota yang terpilih, dijadikan oleh Allah menjadi pimpinan umat yang mendatangkan maslahat untuk umat. Amin. Menjadi pimpinan yang mendatangkan kebaikan. Amin. Menjadi pimpinan yang mendatangkan keberkahan. Amin. Menjadi pimpinan yang menjadikan datangnya hidayah. Amin. Menjadi pimpinan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Amin. Saya alhamdulillah 3 hari yang lalu itu perjalanan dari Jambi
ke Sabah, Sabah, ya. Tanjung Jabung Timur. Jabung Timur. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu perjalanan dari Sabah ke Besi. Tembesi. Alhamdulillah. Dari Tembesi perjalanan ke Tanah Galuh. Masya Allah. Itu jalannya itu betul-betul menjadikan siapapun yang di dalam kendaraan selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Jadi subhanallah jalannya itu luar biasa. Pokoknya seperti kapal di tengah lautan yang bergoyang-goyang. Kemudian tadi pagi, nah, setelah itu perjalanan dari Tanah Garo ke Dusun Baru. Dusun Baru. Kampung Baru ini, Kampung Baru yang di Marabungu ini. Itu juga Masya Allah. Bahkan tadi itu sopir bukan hanya jalannya, sopirnya juga subhanallah. Jadi supirnya itu saya usulkan, bagaimana kalau besok didaftarkan jadi pembalap F1. Mobil itu terbang. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pimpinan umat di zamannya, beliau tinggal di Madinah. Beliau mengatakan, ini Sayyidina Umar ini pimpinan yang sangat sayang kepada rakyatnya, sangat memperhatikan kepada umatnya, sehingga saking sayangnya beliau mengatakan, seumpama terdengar berita di Irak ribuan kilometer dari Madinah, di pegunungan di Irak ada jalan yang rusak yang belum diperbaiki sehingga seekor kambing terpeleset jatuh ke jurang, di akhirat saya takut ditanya oleh Allah, Umar, kenapa jalannya belum kamu perbaiki? Allahu Akbar. Bagaimana Pak Sudan? Jadi untuk Pak Gubernur tidak datang. Maka insya Allah nanti mulai dari Jambi Kota sampai Tanah Baru sampai Tembesi sampai sini, jangan kaget kalau 2 tahun lagi seperti jalan tol Trans Jawa. Amin. Bagaimana? Karena pimpinannya mendapat tetesan Sayyidina Umar. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang penting. Sekarang kan nyatanya pilkada sudah selesai. Antum jagonya menang atau kalah? Jagonya menang atau kalah? Entah menang atau kalah, nyatanya sekarang sudah selesai. Maka siapapun yang terpilih jadi bupati, wali kota, gubernur, dan wakilnya, kita doakan bareng-bareng. Semoga selalu diberkahi, diberi hidayah oleh Allah. Amin. Menjadi pimpinan-pimpinan yang mendatangkan maslahat untuk umat. Amin Allahumma. Amin. Kita ini betul-betul bersyukur menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang hidup di negeri yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita hidup di negeri yang muslim itu mayoritas, sehingga teman-teman untuk ngamalkan agama itu banyak. Mau ke masjid temannya banyak, mau ibadah temannya banyak, mau dakwah temannya banyak, mau ngaji temannya banyak. Bayangkan kalau kita itu hidup di negeri yang Islam dan Muslim itu mayoritas. Mau sholat jamaah aja susah cari orang. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Saya itu betul-betul yakin 100% bahwa insya Allah
penduduk surga terbanyak itu antara lain dari Indonesia. Amin. Apa buktinya? Pergilah ke kuburan. Pergilah ke kuburan, lihat nisan di sana. Hitung nisannya. Lubuk Landai, Bapak Lurah mana? Mana Pak Lurah? Mana Bapak Lurah? Kepala desa. Itu di kuburan Lubuk Landai berapa nisan yang non muslim? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Tidak ada. Ahli surga semuanya. Siapapun mati bawa iman, bawa Islam akan datang waktu dimasukkan ke dalam surga. Mungkin langsung, mungkin singgah dulu di neraka, mungkin sebentar, mungkin lama. Tapi yang penting mati bawa iman, bawa Islam, akan datang satu masa dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah. Tanpa azab, tanpa hisab, tanpa singgah ke neraka, langsung ke dalam surga. Jadi nanti kalau di surga, insya Allah kita itu ya ketemu dengan ini. Loh, ini kan yang dulu pengajian di Lubuk Landai yang di belakang jangan teman itu. Ternyata masuk surga juga. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bukan hanya mendatangkan keberuntungan, kemuliaan, kesuksesan nanti di akhirat. Bukan hanya itu, bahkan sejak di dunia. Apapun, kalau kita putuskan pertimbangannya itu agama, pertimbangannya itu takwa kepada Allah, pertimbangannya itu ingat akhirat, pasti di belakangnya Allah datangkan kebaikan dan keberkahan. Sebaliknya, apapun kok diputuskan tanpa pikir agama, keburukan dan penyesalan. Dulu Nabi Isa alaihissalatu wassalam berjalan bersama 3 orang muridnya. Perjalanan jauh, panjang, melewati padang pasir yang panas, lapar, haus. Tiba-tiba mereka bertemu, menemukan sebungkah emas sebesar bola voli. Maka mereka berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ilhamkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, ini emas menarik, mahal, berharga, tetapi jangan kamu ambil, karena di balik itu semuanya ada fitnah dan keburukan. Maka hal ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada murid-muridnya, emas ini jangan diambil, kita lanjut jalan terus saja. Tetapi hati murid-muridnya Nabi Isa ini telah dipenuhi dengan nafsu. Emas kenapa dibiarkan terlantar di tengah padang pasir sia-sia? Sebaiknya ini kita ambil, kita bawa pulang, nanti kita jual, bisa untuk biaya ibadah, bisa untuk bangun masjid, bisa untuk sedekah. Ini sayang kalau dibiarkan sia-sia di sini. Jangan. Allah telah perintahkan kepada saya, jangan diambil, karena di belakangnya banyak fitnah dan keburukan. Tetapi 3 orang muridnya itu ngeyel, ngotot mau ngambil. Akhirnya Nabi Isa jalan terus, 3 muridnya itu berembuk, bermusyawarah bagaimana cara ngambil emas ini. Akhirnya setelah mereka berembuk, diputuskan satu orang pergi ke kota, ke kampung yang paling dekat dari situ,
mengambil kendaraan, kemudian mencari makanan. Yang 2 orang nunggu emas di situ. Maka datanglah setan, datang kepada 2 orang yang nunggu emas itu. Emas sebesar ini kok dibagi 3, berkurang bagian kamu, sebaiknya kamu bagi 2 saja. Lalu bagaimana? Nanti kalau teman kamu datang, bunuh saja, sehingga nanti bagian kamu masing-masing dari 1/3 menjadi 1/2, tambah banyak. Satu sama lain saling memandang, bagaimana? Cocok. Bagaimana? Cocok. Itulah manusia. Manusia itu nafsunya selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Dikasih sapi seekor ingin 2 ekor, punya sepeda motor 1 ingin 2, punya sepeda motor ingin mobil, punya mobil ingin kapal, punya kapal ingin pesawat. Wala yamla'u fahu illa turab. Nabi bersabda, nafsunya manusia itu tidak akan berhenti kecuali, mohon maaf, mulutnya disumpal dengan tanah, yaitu ketika sudah di kuburan. Setan datang lagi ke yang 1 orang yang pergi ke kampung, nyari kendaraan, nyari makanan. Kamu susah payah pergi ke sini nyari kendaraan, nyari makanan, emasnya kok dibagi ber-3, tidak adil itu namanya. Sebaiknya menjadi milik kamu saja. Nanti kalau dapat kendaraan kamu bawa sendiri pulang, bagian kamu utuh, tidak dibagi ber-3. Terus caranya bagaimana? Nanti kalau kamu dapat makanan, campuri dengan racun yang mematikan. Cocok. Akhirnya makanannya itu dicampur dengan racun, dibawa ketemu 2 orang temannya. Begitu bertemu tanpa babi langsung dibunuh. Habis membunuh tambah lapar, makan makanan dengan lahap, mati pula. 3-tiganya mati. Maka ketika Nabiullah Isa alaihissalam pulang dari perjalanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inilah akhir dari perkara yang diputuskan dengan pertimbangan nafsu, dengan pertimbangan dunia, tidak dengan pertimbangan agama. Rugi untuk semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di pesantren kita sering mendengar cerita yang mirip dengan kisah yang pertama tadi. Diceritakan ada 2 orang soleh, 2 orang yang bertakwa, 2 orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, Islam, ketakutan kepada Allah, takwa kepada Allah, selalu ingat akhirat, selalu mengutamakan agama. 2 orang berjual beli tanah, maka pembeli membayarkan uangnya, kemudian pemilik tanah menyerahkan tanahnya. Setelah selesai jual beli, maka pembeli mulai menggarap tanah itu. Dia cangkul, tiba-tiba duk, terdengar suara keras. Ketika dia bersihkan, ternyata di dalam tanah ada emas segede bola voli. Nah, kok besarnya sama, Pak? Cerita sama, ya saya samakan aja biar mudah. Sekarang kalau kita membeli tanah, kemudian dicangkul, tanpa sengaja ada emas segede bola voli, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Ini barokahnya ikut tabligh akbar. Kira-kira begitu. Tetapi pembeli ini orang-orang yang betul-betul bertakwa, betul-betul soleh, maka dia mengatakan, Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ini kok ada emas segede ini di sini, ini pasti pemilik tanah semua tidak tahu. Seumpama dia tahu ada emas sebesar ini, maka tentu tanahnya tidak akan dia jual dengan harga yang saya bayarkan. Ini pasti tidak tahu nih, berarti tidak halal ini bagi saya ini. Maka digali, dibersihkan, diangkat dengan susah payah, dibawa, diserahkan kepada pemilik tanah semua. Ada apa tidak orang landai, apa? Lubuk landai yang seperti ini? Ada apa tidak? Ada enggak orang yang dari Muara Bungu yang seperti ini? Ada enggak kira-kira? Sampai di rumah pemilik tanah semula, ternyata pemilik tanah semula itu juga orang yang soleh, yang bertakwa, dikasih emas, bukannya alhamdulillah. Tapi kalau dia mengatakan, Pak, saya ini kalau jual tanah otomatis dengan apapun yang ada di dalamnya, maka ini milik Bapak, halal 100% untuk engkau. Akhirnya dua orang itu berdebat, ngotot, saling menolak emas segede bola voli. Saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau. Sampai akhirnya dibawa ke kota, dimasukkan sidang pengadilan. Sidang pengadilan menolak emas sebesar bola voli. Masya Allah, di waktu sidang itu loh, lah kok hakimnya itu juga soleh, juga bertakwa. Coba kalau hakimnya itu nakal, Pak, kamu tidak mau? Tidak mau, Pak. Kamu tidak mau, Pak? Tidak mau, Pak. Saya saja. Kira-kira begitu. Maka hakimnya itu berpikir, akhirnya bertanya kepada pemilik tanah semula, apakah Bapak punya anak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sudah gede? Sudah. Lalu bertanya kepada yang beli, Bapak punya anak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sudah gede? Sudah. Nikahkan saja. Akhirnya dinikahkan, emas dihadiahkan kepada mereka berdua. Bukan hanya dapat emas, dapat jodoh, dapat besan, dapat menantu. Itulah barokahnya urusan dunia kalau diputuskan, diselesaikan dengan aturan dan arahan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah antara lain maksud kita mendirikan pondok pesantren, membina pondok pesantren, mendidik bagaimana pondok pesantren ini dijadikan menjadi pabrik untuk memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang soleh, memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang bertakwa. Apalagi kalau soleh, takwa plus hafid Al-Quran. Masya Allah, nanti di hari kiamat satu orang hafid Al-Quran oleh Allah diberi wewenang untuk mensyafaati 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Nanti di padang mahsyar ada orang, anaknya dimasukkan SD favorit, setelah itu SMP favorit, setelah itu SMA favorit, setelah itu universitas favorit, S1, S2, S3, S4, S5, S6, banyak S. Yang jelas bukan S tehnya Gus Miftah. Sekarang lagi viral berita anggota Watim Pres Gus Miftah dan ST-nya. Sampai habis itu menjadi pejabat, jadi menteri,
raja. Begitu sampai di akhirat, ayah ibunya itu begitu dahsyatnya keadaan di mahsyar, mencari-cari anaknya, mencari-cari anaknya, kesana kemari, kesana kemari. Begitu bertemu, alhamdulillah, wahai anakku, aku ayah dan ibumu betul-betul bingung menghadapi kedahsyatan mahsyar ini. Bukankah kamu ingat bagaimana dulu kami sudah habis-habisan untuk kamu? SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, S1, S2, pejabat, macam-macam. Sekarang waktunya kamu menolong kami. Maka anaknya itu malah mengatakan, mohon maaf ayah, mohon maaf ibu, saya pun juga bingung. Jangankan nolong, nasib saya sendiri juga bingung saya. Tetapi kalau orang, anaknya, keluarganya satu saja hafid Al-Quran 30 juz, nanti di hari itu anaknya yang satu orang itu mensyafaati membawa 10 orang keluarganya masuk dalam surga. Maka bapak-bapak ibu, kalau panjenengan, kalau antum itu ngirim anaknya di pondok pesantren Al-Fatah Lubuk Landai satu orang untuk belajar di pesantren, untuk menghafalkan Al-Quran, itu sebenarnya sedang mendaftarkan 10 orang keluarga masuk surga. Bagus sudah? Setuju tidak? Setuju. Terpuji tidak? Terpuji. Oleh karena itu, semestinya itu kalau bayar pondok itu bayar untuk 10 orang. Karena yang didaftarkan masuk surga 10 orang. Ini jangankan bayar 10 orang, bayar 1 orang pun masih nunggak-nunggak. Maka keberuntungan, kemuliaan apabila kita punya anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, apalagi yang hafid Al-Quran. Apalagi bukan hanya hafid Al-Quran, menjadi orang yang alim. Sebagaimana di pondok pesantren ini diajarkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, biar menjadi alim. Yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Orang yang ahli ibadah dikatakan silakan masuk surga sendirian. Wa yuqalu lil 'alim isfa' lin nas. Tetapi untuk orang yang alim, yang ahli ibadah dan juga alim, dikatakan silakan masuk surga dan bawalah bersamamu berapapun orang yang kamu suka. Puluhan, ratusan, ribuan, mengikut derajat takwanya, ilmunya, ikhlasnya, mengikut derajat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya ini sudah tua, Pak. Sudah, kalau suruh mondok sudah tidak tahan ini. Sudah tua. Bagaimana? Masih ada cara. Bagaimana? Yaitu dengan memakmurkan masjidnya masing-masing, memakmurkan musolanya masing-masing. Masjidnya dimakmurkan dengan ibadah, dengan ta'lim, dengan zikir, dengan dakwah, dengan khidmat. Sebagaimana dahulu di Madinah, Masjid Nabawi, masjidnya yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi pusat pendidikan, pusat tarbiyah, sehingga yang pedagang, yang petani, yang rakyat, yang pejabat, yang kaya, yang miskin, yang siapa saja mendapatkan tarbiyah pendidikan daripada amalan-amalan masjid. Al-masjidu baitul kulli taqiyyin. Masjid itu adalah pabrik rumah untuk memproduksi sebanyak-banyaknya orang yang bertakwa. Yang dari sana lahir
manusia dengan kualitas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ayat Usudin wa ana hayy. Sayyidina Abu Bakar itu diantara kalimat yang terkenal, dia mengatakan, bagaimana agama berkurang sedangkan aku Abu Bakar masih hidup. Agama tidak boleh berkurang kalau saya masih hidup. Masjid tidak boleh sepi, tidak boleh berkurang softnya, tidak boleh berkurang amalannya kalau saya masih hidup. Ini namanya Abu Bakar dari lubuk lantai. Amin. Sudah kelihatan ini wajah-wajahnya, hidungnya kelihatan, matanya kelihatan. Dari Masjid Nabawi muncul pimpinan orang dengan kualitas sebagai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, Sayyidina Umar itu kalau berjalan ke barat, setan lari ke timur. Dari sana muncul diproduksi orang seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang senengnya, hobinya malam hari sholat 2 rakaat semalam suntuk 1 khataman Al-Qur'an. Allah. Coba siapa di antara yang hadir di sini yang pernah sholat semalam suntuk angkat tangan. Yang pernah sholat semalam suntuk angkat tangan. 1. Ada lagi? Yang lain senyum-senyum saja. Sekarang pertanyaan diganti. Yang pernah tidur semalam suntuk angkat tangan. Semuanya ketawa, berarti pernah semuanya. Yang pernah nonton bola semalam suntuk. Saya itu pernah turun keluar berdakwah 40 hari di Gorontalo beberapa tahun yang lalu. Pas Piala Dunia. Subhanallah. Aneh. Rumah-rumah itu ada bendera Argentina, bendera Brasil, bendera Inggris, bendera Belgia, bendera merah putih Indonesia itu tidak ada. Saya tanya, ini kita di negara mana? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang kesenangannya sholat 2 rakaat semalam suntuk 1 khataman Al-Qur'an. Dari mana? Produksi dari masjidnya baginda. Dari sana muncul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari sana muncul Sayyidina Khalid bin Walid. Saya kemarin ziarah ke Turki. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ini terkenal singa, panglima, prajurit yang hebat, perang dimanapun tidak pernah kalah. Ketika kemarin kami ke Turki, di kota namanya Diyarbakir, itu ada masjid yang di situ dimakamkan 27 sahabat. Jadi ceritanya zaman Sayyidina Umar dikirim pasukan ke Romawi, di situ dulu daerah Romawi, 6 bulan hukum benteng kerajaan Romawi tidak tembus. Maka 27 orang itu pasukan berani mati menerjang menjebol pintu benteng negeri Romawi itu. Dipimpin oleh Sulaiman bin Khalid bin Walid. Jadi Sulaiman putranya Sayyidina Khalid bin Walid. Ternyata Sayyidina Khalid bin Walid itu bukan hanya singa, juga punya anak singa. Jadi pejuang-pejuang zaman dulu, dai-dai zaman dulu, wali-wali zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, itu saking hebatnya itu mendapat gelar fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail. Kalau siang semangat, prajurit yang hebat, tentara pejuang yang hebat, ditakuti lawan, disegani kawan. Tetapi kalau malam hari menjadi seperti pendeta yang banyak merengek, menangis kepada Allah, tahajud panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang, merengek, mengeluh hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Malam hari bermunajat kepada Allah. Ibaratnya itu kalau siang itu seperti singa, hebat,
ditakuti lawan, disegani kawan. Tapi kalau malam hari seperti bayi, banyak nangisnya, banyak doanya, panjang-panjang. Nah kita ini kebalik. Kalau siang seperti bayi, mengeluh terus, merengek terus, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Tetapi kalau malam jadi seperti singa, kuat mendengkurnya. Krok, krok, tidak bangun-bangun untuk tahajud. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masjid kita makmurkan dengan amalan-amalan dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat. Kemudian bagaimana dari masjid kita juga kita berangkatkan jamaah-jamaah dakwah menyebarkan agama ke seluruh dunia. Insyaallah. Siapa yang melihat insyaallah? Semoga dimudahkan, diterima, diberkahi oleh Allah. Terakhir, mohon bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kalau di masjidnya itu didatangi jamaah, jangan dibiarkan, jangan dicuekin, tetapi didatangi, diajak kenalan, diajak bicara. Jangan jamaah ada di selatan, berkelompok, berkumpul di situ. Lalu orang ketempatan ada di utara. Orang ketempatan lihat jamaah. Jamaahnya orang ketempatan. Hanya lihat kelihatan saja. Jangan. Tetapi kita kumpul, kita bersalaman, kita kenal, sehingga dengan seperti itu diharapkan ada kerjasama yang baik. Ibaratnya jamaah itu meniru amalannya orang hijrah. Orang ketempatan, orang kampung yang didatangi meniru amalannya orang sahabat yang nusroh, yang ansor. Maka apabila ada kerjasama yang hijrah dengan yang nusroh, maka insya Allah datang hidayah, datang barokah, datang kebaikan untuk umat ini. Amin Allahumma amin. Ini biasanya saya itu kalau taklim akbar itu 5 jam 6 jam. Sekarang baru jam 8. 20 menit. Kita coba jam 8. Setengah 11. Berarti kalau sekarang baru dapat 1 jam, kurang 4 jam lagi. Jadi nanti kita ngaji sampai jam 2 malam. Bagaimana? Insyaallah. Insyaallah. Siap? Siap. Kurang meyakinkan. Maka semoga pengajian yang sebentar ini diterima diberkahi oleh Allah. Amin. Menjadi sebab barokah. Amin. Menjadi sebab hidayah. Amin. Untuk diri kita. Amin. Untuk pesantren ini. Amin. Untuk semuanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami semuanya ya Allah taufik untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah. Taubat yang sesungguh-sungguhnya ya Allah. Tidak lagi berdosa sampai mati ya Allah. Tidak lagi maksiat sampai mati ya Allah. Hanya taat kepada Engkau sampai mati ya Allah. Ya Allah, ampunilah untuk diri kami. Ya Allah, ampunilah untuk kedua orang tua kami. Ampunilah untuk anak cucu keturunan kami. Ampunilah ya Allah untuk keluarga dan kerabat kami. Ampunilah ya Allah untuk umat. Ya Allah, untuk penduduk kampung kami ya Allah, penduduk kampung-kampung sekitarnya ya Allah. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu yang sempurna ya Allah. Hidayah untuk diri kami ya Allah, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk anak cucu keturunan kami ya Allah.
hidayah untuk penduduk kampung kami, kampung-kampung sekitarnya, dan kampung-kampung di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu ke seluruh alam. Ya Allah, sebarkanlah hidayah-Mu ke seluruh alam. Ya Allah, cepatkanlah hidayah-Mu tersebar ke seluruh alam. Ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah menjadi sebab tersebarnya hidayah-Mu ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya iman yang sempurna, yakin yang mantap ya Allah, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang kami boleh menerima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat yang barokah, umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal, lapang, mudah dan barokah, urusan-urusan yang mudah yang barokah, anak cucu keturunan yang soleh solehah, yang barokah, yang mengamalkan agama-Mu ya Allah, yang menjalankan agama-Mu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah kami semuanya ya Allah, khususnya yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkatilah pesantren kami ya Allah, santri-santrinya ya Allah, ustaz-ustazahnya ya Allah, urusan-urusannya ya Allah. Berkatilah semuanya ya Allah, dan bangkitkan dari pesantren ini ya Allah, dan pesantren-pesantren kami semuanya ya Allah, sebanyak-banyaknya hamba-Hamba-Mu yang soleh solehah, yang abid-abidah, yang alim-alimah, yang hafid-hafidhah, yang ahlul iman, yang ahlul yaqin, yang ahlul taqwa, yang ahlul ibadah, yang ahlul dakwah, yang ahlul Quran, ahlus sunnah wal jamaah, yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama-Mu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Kau berikan kepada para nabi-Mu, yang telah Kau berikan kepada para wali-Mu, yang telah Kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan keluarga mereka, yang telah Kau berikan kepada baginda Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya. Limpahkan biarkan untuk kami semuanya ya Allah. Limpahkan biarkan untuk kami semuanya ya Allah, yang hadir di majelis ini ya Allah. Limpahkan biarkan untuk pesantren ini ya Allah, dan pesantren-pesantren semuanya ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakah, wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma, wa la taj'alna wa iyyahum syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wahdina wahdin nas wahdina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.